Sobat RKN Media di seluruh Nusantara, jumpa lagi pada kesempatan hari ini pada bedah kasus. Di hadapan kita sudah hadir Bapak Alphonse Leomau, pengamat kepolisian, Bapak Karel Tikualu, advokat, praktisi hukum dari Peradi, saya Daniel Tonopamasiku, advokat dari Perekat Nusantara. Malam ini kita akan berbincang mengenai masih terkait dengan kasus korupsi BTS Bakti Kominfo, dengan topik mungkin kita lebih spesifik pada keterlibatan elit-elit partai politik yang juga terkait dengan kekuasaan. Sebagaimana secara luas diliput oleh media, ada elit partai Nasdem disebut-sebut, ada juga suami dari petinggi partai PDIP, kemudian ada yang terkait dengan partai Gerindra. Kita akan berbincang tentang sejauh mana sih keterlibatan elit-elit partai itu, dan untuk itu mungkin kita akan memulai dengan meminta pandangan dari mungkin pertama dari Pak Alphonse, kemudian nanti dengan Bang Karel, dan mungkin saya juga akan memberikan pandangan sekaligus merangkap sebagai moderator, meskipun dalam suasana santai, tetapi kita berharap bahwa dari bincang-bincang ini bisa memberikan pencerahan kepada publik, kepada masyarakat, khususnya masyarakat hukum, karena kasus ini meskipun sudah secara luas diliput oleh media, tetapi tetap juga menarik untuk diperbincangkan karena pertama melibatkan petinggi-petinggi partai yang juga merupakan partai penguasa, kemudian juga Jaksa Agung yang menangani kasus ini juga meskipun dikatakan sebagai profesional, tetapi banyak yang berpendapat bahwa Jaksa Agung sekarang ini juga terafiliasi dengan partai karena merupakan saudara kandung dari salah satu petinggi partai di PDIP. Saya persilakan Bung Alphonse untuk menyampaikan pandangannya. Sejauh mana pandangan Bung Alphonse tentang isu-isu? Kalau Pak Mahfud bilang isu politik, meskipun Pak Mahfud bilang isu politik, tetapi kenapa kalau isu politik kemudian dilaporkan kepada Presiden? Seberapa penting kasus ini sehingga harus dilaporkan kepada Presiden kalau itu hanya sekedar isu politik? Silakan Bung Alphonse. Jadi kalau menurut saya, antara isu politik dan isu hukum adalah dua entitas yang berbeda, namun tidak dapat dipisah secara taat asas. Karena kita tahu bersama bahwa hukum merupakan produk atau output dari sebuah proses politik. Nah, dalam hal ini kalau dari segi perspektif penegakan hukum, penyidik itu hanya melihat apa sih yang terjadi. Kalau untuk menjawab pertanyaan apa, adakah dugaan negara dirugikan? Nah, negara dirugikan tersebut mengacu kepada dua pasal utama, yaitu pasal 2 Undang-Undang Korupsi, yaitu karena adanya perbuatan melawan hukum, negara dirugikan, ada yang diuntungkan dan sebagainya. Apakah dalam persoalan yang sedang dihadapi ini perumusan pasal itu terpenuhi? Nah, dan pasal 3 karena adanya penyalahgunaan wewenang, dan karena penyalahgunaan wewenang terus negara juga dirugikan. Nah, dalam hal ini kalau dari perspektif penegakan hukum dari segi penyelidikan dan penyidikan, proses sampai dengan ditetapkan tersangka seorang menteri yang notabene adalah kader partai sekaligus sekjen daripada Partai Nasdem, berarti tahap penyelidikan sudah lewat. Ditemukan adanya peristiwa pidana, dan setelah peristiwa pidana tersebut ditemukan, dinaikkan ke tahap penyidikan sehingga menemukan adanya ketersangkaan. Kalau tidak keliru, sampai saat ini sudah ada 7 orang yang menjadi tersangka dan sudah masuk ke proses-proses akan segera disidangkan oleh persidangan. Dengan demikian saya pikir kalau masyarakat melihat
apakah ini karena ada kader partai politik yang terkait sehingga jadi rame? Tapi memang kalau kita lihat bahwa hampir semua kementerian itu memang kiriman daripada partai-partai politik. Representasi dari partai politik itu di dalam sebuah pemerintahan di mana partai koalisi itulah mengirimkan orang-orangnya untuk membantu presiden. Demikian. Kalau dari informasi yang kita peroleh dari media, kelihatan bahwa perkara ini akan segera naik ke tahap penuntutan, akan segera disidangkan. Artinya untuk sementara ini tidak akan ada penambahan tersangka. Menurut Bung Alfons, ini kan kalau kita lihat kebiasaan di kejaksaan atau di kepolisian tidak seperti di KPK. Biasanya ada pengembangan kasus. Nah, kalau di kejaksaan jarang sekali kasus-kasus itu dikembangkan setelah persidangan selesai. Nah, menurut Bung Alfons, apakah ada kemungkinan bahwa setelah persidangan ini akan ada pengembangan kasus atau akan berhenti sampai yang paling tinggi Menteri Joni Plate yang menjadi terdakwa dalam kasus ini? Kalau melihat besarannya kerugian negara yang seperti sebesar itu dan orang-orang yang saat ini jadi tersangka ataupun akan disidangkan, agak mustahil ya bahwa kasusnya akan berhenti. Walaupun mungkin seperti tadi dikatakan biasanya jaksa tidak uber lagi, tapi ini tinggal niat baik kok untuk membuka lebih lanjut, karena pada hakikatnya pada tahap penyelidikan itu apa yang terjadi, bagaimana, siapa itu sudah ada, dan rangkaian perbuatan ini tidak mungkin 7-8 orang terus bobol keuangan negara serupa ini, karena proses kan katanya Pak Mahfud mulai tahap perencanaan sampai eksekusi yang tidak beres itu bukan sebuah tahap yang sederhana ya. Banyak sekali pihak yang terlibat dalam perencanaan, dalam pelaksanaan dan pengawasan. Ada inspektorat dan sebagainya. Bagaimana hal-hal ini kok cuma seorang menteri dengan 6 orang atau 7 orang aja yang jadi tersangka dan yang lain kosong? Tidak mungkin. Seharusnya mesti terbuka lebih luas. Nah, ini Bung Karel ini kan selain advokat penegak hukum, praktisi hukum, Bung Karel ini kan juga politisi. Dan sepengetahuan saya, Bung Karel pernah aktif di Partai Demokrat. Partai Demokrat juga pernah mengalami pertikaian internal yang juga ada kaitannya dengan masalah korupsi juga, meskipun ya sampai sekarang kita tidak tahu sejauh mana kaitan perkara itu dengan kasus korupsi, tetapi mungkin Bung Karel bisa memberikan perspektif apakah perkara ini karena Partai Nasdem kemudian mengambil jalan yang berbeda dari sekutu-sekutu partai yang lain, atau apakah ini murni suatu penegakan hukum yang terkait dengan korupsi? Menurut pengamatan saya sejauh ini, kasus terkait dengan Sekjen Partai Nasdem yang kebetulan juga Menteri Kominfo, ini dilakukan penyelidikan jauh sebelum Nasdem mendeklarasi Anies. Jadi unsur politis kalau menurut saya ini kayaknya tidak. Namun kalau mau dikait-kaitkan ya bisa aja ya, tergantung siapa yang merasa dirugikan, nah mereka akan mengait-kaitkan itu. Oke, terlepas dari itu semua, kita bisa melihat bahwa Joni Plate sendiri itu secara sadar sepertinya dia memang sudah mengakui ya semua yang terjadi yang dilakukan penyelidikannya oleh kejaksaan sampai dijadikan tersangka. Sampai saat ini belum ada bantahan dari Joni Plate. Walaupun dari ketua umum partainya mengatakan bahwa dia menerima ini semua, tapi tolong jangan menjadi satu ganjalan yang dikaitkan dengan politik, terutama ketika mencalonkan Anies yang dikatakan tanda kutip tidak disukai oleh pemerintah sekarang. Itu saja, dan kemudian juga minta tolong ajas praduga tidak bersalah. Nah, sementara kalau seseorang sudah dijadikan tersangka, itu menurut kejaksaan sebagai
penyelidik dan penyidik, tentu azas praduga bersalahnya lebih besar. Kalau tidak bersalah tidak mungkin dijadikan tersangka. Jadi bukan asas praduga bersalah ya, Iya, azas praduga bersalah yang dilakukan oleh kejaksaan. Nah, azas praduga tidak bersalah itu hanya berlaku untuk advokat sebagai pembelanya dan majelis hakim yang akan mengadili nanti. Tapi penyelidik, penuntut itu pasti azasnya harusnya azas praduga bersalah. Ya, seseorang kalau tidak diduga bersalah tidak mungkin akan dijadikan tersangka. Itu intinya. Nah, terus kemudian terkait dengan masalah apakah Johnny G. Plate ini karena dia ini seorang politisi yang kebetulan terkait dengan Partai Nasdem, bagian dari koalisi, tapi kok mau membalelo gitu kan, dalam rangka memilih capresnya. Ya, kalau mau murni bersih, ya jangan kaitkan ke situlah. Baik oleh Partai Nasdemnya sendiri atau para pendukungnya Anies maupun oleh kejaksaan. Ya, biar pure murni ini adalah masalah hukum. Kita tinggal buktikan saja. Apakah ada keterlibatan partai politik di sini? Kalau memang ada, ya segeralah diperlakukan undang-undang partai politik. Apakah partai politiknya harus dikenakan sanksi atau tidak? Kalau terbukti ada aliran uang, aliran dana yang ke partai politik. Saya kira itu sementara ini. Tapi sejauh ini kan sudah banyak kasus korupsi yang melibatkan elit partai. Dan tidak satu pun dari kasus itu yang kemudian bisa dibuktikan bahwa ada aliran duit kepada partai. Banyak kasus-kasus seperti yang tadi saya sampaikan juga, Pak Karel kan pernah terlibat dalam satu pertikaian internal partai yang juga kaitannya dengan itu, dan diduga juga karena yang terlibat itu adalah petinggi partai. Masa sih tidak ada duit yang mengalir ke partai? Tapi sejauh ini kan tidak ada satupun partai yang ditindak apalagi dibubarkan karena kasus korupsi. Ya. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, tadi disinggung terkait Partai Demokrat, dan saya pernah di Partai Demokrat, terutama ketika Anas Urbaningrum dijadikan tersangka korupsi. Kebetulan saya juga salah satu kuasa hukum dari Mas Anas. Saya perlu jelaskan sedikit di sini bahwa kaitan ke partai, saya tidak melihat ada dana yang masuk ke partai. Ke individu-individu ya. Karena apa? Karena ketika itu keuangan partai juga tidak transparan. Apalagi bendahara umumnya ya itu memang ngumpulin duit untuk dirinya sendiri, yaitu Nasaruddin. Nah, terkait dengan Mas Anas sendiri, yang agak aneh juga, dalam putusan pengadilan tindak pidana tipikor, yaitu pengadilan tingkat pertama, Anas Urbaningrum dalam dakwaan primer ke-1 itu tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan korupsi Hambalang, yaitu menerima Toyota Harrier sebagai gratifikasi untuk proyek Hambalang. Itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun, kenapa Anas masih dihukum? Nah, Anas dihukum karena pengembangan kasus dalam dakwaan subsidiar, yaitu ketika Anas mencalon sebagai ketua umum Partai Demokrat. Dituduh menerima gratifikasi terkait sumbangan-sumbangan dana yang dikelola oleh Nasaruddin, juga sumbangan yang nyata-nyata menurut hakim itu terbukti secara sah meyakinkan adalah sumbangan survei gratis dari Denny JA. Di mana Denny JA sendiri ketika hadir dalam persidangan kesaksiannya, dalam persidangan Anas, menyatakan bahwa memang benar ada survei gratis untuk Anas, namun dia tidak menerima bayaran. Kenapa tidak menerima bayaran? Karena Anas tidak pesan, ya. Dan itu maunya Denny JA sendiri. Ditanya, dikejar sama hakim, apa untungnya? Kok kamu mau kasih gratis? Ya, karena kalau saya mensurvei terus kemudian ternyata survei saya terbukti Anas jadi, rating lembaga survei saya naik. Dan disitulah keuntungan saya bisa jual kepada pengguna jasa nanti lebih mahal. Karena saya tepat memprediksi bahwa Anas akan jadi. Itu keuntungannya.
Nah, namun hakim berpendapat lain. Di samping ada keuntungan buat ini JA, juga ada keuntungan buat Anas. Patut diduga survei gratis itu menguntungkan Anas. Nah, itulah dijadikan salah satu pertimbangan hakim untuk menghukum Anas, ya, menerima gratifikasi. Dakwaan subsidiarnya, dakwaan primernya tidak terbukti. Karena itu, saya berharap Anas segeralah membersihkan namanya untuk melakukan PK kedua. Ya, mudah-mudahan bisa ditemukan novum. Baik, kita kembali ke topik semula. Pak Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem pernah membuat statement pada saat Joni Plate ditetapkan sebagai tersangka bahwa Surya Paloh berharap, kira-kira intinya bahwa berharap kasus yang melibatkan Sekjen Partai Nasdem itu, yang juga adalah Menteri Kominfo, bisa dibuka seterang-terangnya, kiri dan kanan, muka dan belakang, kira-kira seperti itu. Bung Alfons, menurut Bung Alfons, kira-kira makna dari kata-kata Surya Paloh itu seperti apa? Menurut saya Surya Paloh sebagai ketua partai dan sekaligus orang yang dekat dengan Joni Plate sebagai tersangka, dia tahu benar bahwa kegiatan daripada Menkominfo dalam mengadakan tower-tower tersebut ini bukan sebuah kerjaan kecil dan sendiri. Berbagai pihak ikut cawe-cawe. Dan kita semua tahu bahwa sebuah proyek yang besar itu banyak pintu-pintu yang harus dilewati, yang mana setiap pintu itu ada penunggu-penunggu, tidak jarang dari partai. Berbagai partai, mungkin ada yang di situ dari Komisi Anggaran dan sebagainya, sehingga tidak tertutup kemungkinan bahwa pada saat menggolkan sebuah mata anggaran, di sana udah janji-janji kita golkan nanti ada bagian-bagian tertentu. Dan bukan rahasia umum di Indonesia ini bahwa sebuah anggaran yang lolos untuk diketok palunya, itu yang lain ketok palu bukan cuma hanya sekedar seekor anjing melihat makanan lewat dan dia cuma menjulurkan lidah. Tidak, dia akan dapat bahagian. Dan itu ada banyak fakta bahwa kalau anggaran Rp10 akan turun bukan Rp10 di berbagai departemen, bukan hanya di Kominfo. Nah, disinilah menurut saya Surya Paloh sebagai seorang politikus yang piawai, dia tahu benar ini cabang bercabang kemana saja dan siapa-siapa yang ikut terkait. Maka dia nantang, silahkan buka seterang-terangnya, dan dia ingin menunjukkan seolah kami berani mempertaruhkan kebersihan partai kami. Nah, ini merupakan sebuah tantangan profesional kepada penyidik, yaitu jaksa dan penuntut umum. Jangan sampai seperti tadi dikatakan, kalau sudah 6 orang, 7 orang, jarang-jarang jaksa kembangkan ya. Sedangkan untuk mengembangkan itu tidak ada kesulitan, karena pada tahap penyelidikan yang panjang itu udah ketahuan anatomi daripada perbuatannya apa sih, perbuatan melawan hukumnya di mana, siapa saja yang ikut cawe-cawe gitu. Ya, jadi memang menarik kasus ini, karena kalau kita cermati statement Pak Mahfud, kira-kira apa yang disampaikan Pak Mahfud bahwa dari pengeluaran yang sudah sekitar 10 triliun itu diperkirakan sekitar 8 triliun itu tidak efisien penggunaannya. Nah, dikaitkan dengan berita-berita yang tersiar di media bahwa Pak Joni Plate hanya sementara ini ya, yang kita tahu bahwa dia pernah meminta kepada Direktur Utama Bakti supaya menyiapkan 500 juta per bulan. Nah, sejauh ini kan itu yang kita dengar peran Pak Joni Plate ya, selaku menteri, selaku kuasa, selaku pengguna anggaran. Sedangkan kalau 8 triliun, lalu kira-kira duit itu kemana? Kalau misalnya serius mau menelusuri kasus ini, kan kita juga mencermati di media bahwa sudah ada tersangka yang dikenakan tindak pidana pencucian uang. Kalau dikenakan tindak pidana pencucian uang, kan mestinya sangat gampang menelusuri kemana duit itu kemana duit itu mengalir. Kalau memang serius, itu sangat gampang. Kira-kira seperti apa, Bung Alfons? Ya, kalau kita ngomong sampai pada TPPU, memang beberapa pakar katakan follow the money. Jadi kemana uang itu pergi, karena zaman sekarang dengan uang tersebut yang sebenarnya besar, tidak mungkin transaksinya itu bawa di kertas kresek ya. Tidak mungkin. 8 triliun itu berapa? Pasti lewat prosedur perbankan. Dan kalau perbankan, maka PPAT dan BI itu kan begitu duit keluar di atas 100 juta kan udah ada lampu. Ya. Kemana dan untuk apa ini transaksi.
Jadi menurut saya tinggal kemauan ataupun kita tidak meragukan kemampuan profesional dalam pembuktian oleh jaksa. Tinggal kemauan sejauh mana. Atau jangan sampai ini ada perundingan. Udahlah ini kue jangan dicincang terlalu banyak. Potong pelan-pelan saja supaya yang ini rakyat puas. Sudah ada tersangka, sudah ada yang terpidana. Yang lain kan rakyat kita kan mungkin rata-rata bodoh ya atau gampang memaafkan. Jadi udahlah lupakan. Seiring dengan waktu ini semua akan terkubur. Kecuali mereka-mereka yang menikmati, ada yang merasa beruntung saya tidak kena, dan ada yang merasa Joni Plate mungkin betapa malang nasibnya kan. Dia mungkin setelah keluar pun mungkin dia ada di bayang-bayang bahaya. Kenapa? Banyak orang Indonesia yang berpikir dia pasti kaya, kapan kita rampok dia. Kan orang kaya yang sembunyikan kekayaannya, dia keluar pun dia bukan aman, tapi orang banyak yang merasa susah. Kenapa bukan kita, kapan lagi kita garung dia kan? Nah ini bisa terjadi. Nah, tadi Bung Alfons menyampaikan ini kemungkinan mata rantainya mulai dari perencanaan sampai pada eksekusi ini. Ada beberapa kasus yang mungkin mirip dengan kasus ini, meskipun mungkin nilai kasus ini jauh lebih besar. Tetapi banyak kasus yang serupa dengan kasus ini, mulai dari perencanaan sampai pada eksekusi ininya, ya kemungkinan melibatkan begitu banyak orang. Nah, kira-kira menurut Bung Karel, kalau dari rangkaian ini kira-kira di mana saja bisa ada keterlibatan, dan kalau dikaitkan dengan tadi bahwa kemungkinan ada elit partai, apakah misalnya ada elit partai yang mengatur proyek ini harus siapa yang dapat segala macam, kira-kira seperti apa? Ya. Semua anggaran tentu harus melalui juga DPR ya. Apalagi ini sudah bernilai T. Mungkin patut diduga badan anggaran pun harusnya ditelusuri, badan anggaran yang ada di DPR RI. Itu satu. Kedua, tentu yang sangat pegang peranan adalah pengguna anggaran, karena dia mengatur ya. Ketika mengetok anggaran di badan anggaran itu sudah ada perencanaan. Apakah perencanaannya perencanaan yang baik, yang lurus, sesuai dengan niat awalnya adalah membuat BTS di seluruh Indonesia dengan baik supaya komunikasi negara kepulauan Nusantara ini betul-betul bisa terjamin, atau memang sudah ada rencana untuk menyelewengkan sebagian-sebagian. Itu kita tidak tahu. Tapi yang pasti adalah pengguna anggaran lah yang harus bertanggung jawab dalam hal ini. Nah, pengguna anggaran tentu menteri terkait. Ya. Nah, menteri terkait kebetulan juga merangkap sebagai sekjen partai politik. Dan saya sih melihat rasanya aliran dana ini tidak mengalir ke partai, tapi mengalir ke individu-individu. Mungkin individu ini adalah petinggi partai. Bisa mengalir ke ketua umum, bisa juga mengalir ke yang lainnya, petinggi-petinggi partai. Nah, dan saya juga melihat kemungkinan nggak cuma satu partai. Ada beberapa partai juga yang diindikasikan ada aliran dana. Tapi sekali lagi aliran dananya bukan ke partai. Karena alangkah bodohnya kalau bendahara umum menerima itu secara resmi. Pasti ke individu-individu. Apakah nanti individunya ini akan membiayai kegiatan partai dari uang itu? Ya, itu yang memang harus disikapi ya. Walaupun tidak bisa partainya langsung dikenakan sanksi karena individunya yang menyumbang, individunya yang kena. Nah, kita berharap Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam ini bisa memberikan atensi yang baik lah kepada aparat penegak hukum, terutama kejaksaan yang harus membuktikan nanti di pengadilan. Bagaimana ini semua bisa ditelusuri dengan benar, dengan baik untuk menjadi efek jerah dari petinggi-petinggi kementerian yang lain. Jangan lagi bermain-main lah dengan uang rakyat. Niatnya baik, membuat komunikasi sampai ke pelosok desa tertinggal, desa terpojok yang sekarang ini memang kondisi jalannya juga cukup parah. Nah, paling tidak komunikasi tetap bisa berjalan. Namun dengan dikorupsi seperti ini, waduh, negara kepulauan kita ini terancam ini ya. Semakin tertinggal nanti ya. Iya, semakin tertinggal. Bahkan mungkin sekarang ini kita sudah dijajah oleh negara asing yang menguasai teknologi.
Ya, penjajahan sudah bukan lagi dengan fisik, tapi dengan teknologi ya. Kita punya data semua sudah ada di tempat dia. Saya masih penasaran sesungguhnya ya, kalau di awal itu Pak Mahfud dengan begitu sensasional menyatakan bahwa ini kemungkinan bisa menimbulkan guncangan politik. Tapi kalau melihat penyidikan hingga saat ini tidak seperti yang Pak Mahfud gambarkan kira-kira, karena sampai saat ini pejabat tertinggi atau orang penting tertinggi yang terlibat itu kan Menteri Kominfo. Nah, kalau Menteri Kominfo merupakan puncak dari kasus ini, menurut saya tidak seperti yang Pak Mahfud jelaskan bahwa ini bisa menimbulkan goncangan politik. Kira-kira Bung Alfons pandangannya seperti apa? Kalau menurut saya apa yang Pak Mahfud sampaikan mungkin saja beliau berpikir itu akan terjadi goncangan. Tapi menurut saya memang Presiden Jokowi memilih Pak Mahfud ini sangat strategis. Kenapa? Beliau sebagai Menko Polhukam yang mengkoordinir jajaran aparat penegak hukum dan sekaligus saat ini dia pelaksana tugas Menkominfo. Pelaksana tugas dan dia adalah bisa cek kembali sebagai pengguna anggaran menteri yang lalu pengguna anggaran. Ini uang terimanya berapa di kementerian ini? Nah, dari kementerian masuk ke sistem keuangan kementerian. Terus kemana bocornya? Pak Mahfud dengan sederhana dan gampang sekali. Tanya semua dia punya kuasa pengguna anggaran, kemudian pejabat pembuat komitmen dan sebagainya berjajaring. Akan terkumpul kayak satu pohon ini duitnya 10 triliun. Nah, menurut saya di sinilah letak kalau Pak Mahfud katakan ini bisa membuat kegoncangan, ini sebenarnya Pak Mahfud sudah menantang dirinya. Dia berani nggak bongkar ini sehingga kalau akar kayak pohon beringin begitu cabut akarnya ini jadi lubang besar. Mungkin saja itu yang dia akan menggoncangkan. Tapi Pak Mahfud kan bukan cemen, dia bukan ayam sayur, dia seorang petarung yang handal karena dia berani menyatakan itu dengan konsekuensi. Dia dibenci orang atau tidak disukai, tapi dia nggak pusing. Nah, hari-hari ini kita menunggu kiprah Pak Mahfud, jangan cuma ngomong doang. Gebukan kasur di tangan dia, gebuk kasurnya, biar kutu busuknya berterbangan. Apalagi Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, di mana mengawasi juga Kominfo, mengawasi penegakan hukum, mengawasi Kominfo. Apa itu PPAT, apa namanya yang mengawasi PPAT kan? Ya. Jadi memang peran Pak Mahfud ini sangat sentral. Tapi kembali lagi saya sampaikan bahwa saya begitu penasaran karena di awal perkara ini Pak Mahfud dengan begitu sensasional menyatakan bahwa perkara ini bisa menimbulkan goncangan politik dan kita kaitkan dengan tindakan Pak Mahfud yang segera melaporkan kasus ini kepada Presiden. Tapi fakta hingga saat ini menjelang perkara ini masuk ke tahap penuntutan, pejabat tertinggi yang terlibat atau orang penting, elit partai yang terlibat itu adalah Sekjen Partai Nasdem. Sampai sekarang ini elit partai yang disebut-sebut dari entah itu dari PDIP, entah itu dari yang dikatakan ada kedekatan dengan Partai Gerindra, sampai sekarang dipanggil sebagai saksi pun tidak pernah kita dengar. Jadi menurut saya, apakah Pak Mahfud yang terlalu sensasional menyampaikan perkembangan kasus ini atau seperti apa? Apakah memang ada upaya untuk melokalisir kasus ini? Kira-kira seperti apa, Bung Karel? Ya, dugaan seperti itu muncul karena pertama kali Pak Mahfud ini menggebu-gebu, ya, akan mengungkap. Karena menurut saya wajar Pak Mahfud menggebu-gebu karena Pak Mahfud juga ikut bertanggung jawab, ya, terjadinya kebocoran seperti ini. Kenapa ikut bertanggung jawab? Kominfo itu ada di bawah pengawasan atau di bawah kendali, bukan kendali lah, di bawah koordinasi dari Polhukam. Jelas, kalau ada lembaga yang dikoordinir oleh Pak Mahfud ini melakukan kesalahan, Pak Mahfud harusnya tahu. Ya, tidak mungkin sebagai koordinator kementerian ini terus dia tidak menaruh orang-orang yang ada di kementerian-kementerian yang ada di bawahnya. Jadi ketika Pak Mahfud pertama kali menggebu-gebu, saya berharap Pak Mahfud merasa tersinggung sebagai
orang yang ditunjuk presiden mengkoordinir kementerian terkait kok bisa kebobolan gitu. Yang katanya 2 triliun itu yang dipakai untuk membangun BTS, 8 triliun dia tidak dipakai. Sementara yang 2 triliun pun yang dipakai itu nggak sepenuhnya juga berjalan dengan baik ya. Bahkan cuma sekitar 30%-nya malah yang bagus. Yang lainnya 30% dari 2 triliun itu. 30% dari 2 triliun itu yang berfungsi dengan baik BTS-nya. Yang lainnya belum berfungsi atau tidak berfungsi. Kan lebih gila lagi nih. Nah, ini tantangan buat Pak Mahfud. Kita berharap Pak Mahfud tertantang juga merasa bertanggung jawab atas kebocoran ini gitu.